Teman-teman hao, kita kembali dalam mata kuliah Tata Bahasa Mandarin tingkat dasar. Hari ini kita akan belajar bersama topik 9, Nengyuan Dongci. Nengyuan Dongci atau modal verb adalah kata yang diletakkan sebelum kata kerja untuk mengungkapkan kemauan, keinginan, kemungkinan, keharusan, dan lain sebagainya. Kita harus melihat konteks kalimatnya agar bisa menyesuaikan mana arti yang tepat ya dari penggunaan nengyuan dongci ini. Nah, yang pertama ada kata kerja bantu hui. Kata kerja bantu hui jika berada di depan kata kerja, maka hui di sini konteksnya ya, dalam konteks kalimat ini memiliki arti kemampuan yang didapat melewati suatu proses pembelajaran. Kita bisa menguasai sesuatu hal dengan proses belajar dulu sebelumnya. Nah, kemudian bentuk negasinya, bentuk negatif, kalimat negatifnya adalah kita tambahkan kata bu hui. Subjek, hui, kata kerja. Subjek, bu hui, kata kerja. Ada 3 contoh kalimat, silahkan boleh dibaca bersama-sama. 我会写汉字，他不会做中国菜。你妈妈会说汉语吗？ Jadi di sini yang perlu ditekankan adalah hui memiliki arti kemampuan yang kita miliki itu melewati proses belajar. Berikutnya yang kedua adalah neng. Pada umumnya kata keterangan neng diletakkan di depan kata kerja. Bersama dengan kata kerja membentuk predikat yang menunjukkan kemampuan atau kemungkinan. Struktur kalimat interogasinya neng shema shema ma. Nah, di sini bisa dijadikan bentuk kalimat tanya ya, maksudnya ya. Biasanya digunakan untuk menyatakan permintaan atau harapan untuk suatu hal itu bisa terpenuhi. Nah, misalnya dengan 3 contoh kalimat berikut ini kita baca bersama. 明天下午我能去商店。你能在这儿写你的名字吗？我能坐这儿吗？ Nah, kalimat yang pertama, 明天下午我能去商店。 Neng di sini menunjukkan kemampuan, kemungkinan, atau kita memiliki waktu atau tidak. Kita memiliki kesempatan melakukan itu atau tidak. Jadi tidak perlu bakat, tidak perlu belajar untuk melakukan hal itu. Bisa dilihat dari konteks kalimatnya. 去商店ini tidak memerlukan bakat, tidak memerlukan belajar caranya pergi ke sana, tapi lebih kepada kita memiliki waktu atau tidak, kita mungkin atau tidak untuk pergi ke sana, ada kesempatan tidak untuk pergi ke sana. Kemudian bentuk kalimat tanya, 你能在这儿写你的名字吗? Nah, bisakah, dapatkah, seperti itu kan? Mungkinkah itu juga bisa masuk ya dalam kalimat ini ya, untuk menuliskan namamu di sini. Kemudian 我能坐这儿吗? Ini kan juga tidak butuh keahlian khusus, tidak butuh proses belajar untuk kita melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Kita available atau enggak untuk melakukan hal itu. Berikutnya kata kerja bantu xiang biasanya diletakkan sebelum kata kerja yang berfungsi untuk mengungkapkan harapan, keinginan, atau perencanaan. 好，大家一起读。我想学汉语。明天我想去学校看书。我想买一个杯子。 Semua di sini konteks kalimatnya adalah mengungkapkan keinginan, harapan, hal yang kita pikirkan atau yang kita rencanakan. Jadi, apakah sudah kita lakukan? Ya, tentu saja kegiatan itu belum kita lakukan karena masih sebuah angan-angan, sebuah keinginan, sebuah perencanaan. Kata kerja bantu yang terakhir adalah kei. Juga diletakkan sebelum kata kerja atau kata sifat yang fungsinya untuk mengungkapkan kondisi atau pilihan diperbolehkan atau tidak untuk melakukan hal tersebut. Misalnya, 我可以进来吗？大伟可以去中国了，玛丽不可以吃猪肉。
Di sini semuanya menandakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan. Jadi mengungkapkan kondisi tertentu, bisa atau tidak, boleh atau tidak. Jadi kei kita boleh terjemahkan bisa, boleh, dapat, sebenarnya sama aja ya. Jadi ketiga kata kerja bantu tadi, hui, neng, kei, kalau di dalam bahasa Indonesia itu masih memungkinkan untuk diterjemahkan menjadi dapat, bisa, boleh gitu ya. Tapi kalau kei yang konteksnya adalah diizinkan atau tidak, itu mungkin lebih sering bolehkah gitu ya, dapatkah, mungkin lebih sering seperti itu. Nah, berikut adalah materi dari topik 9. Boleh review lagi nanti kalau sudah selesai menyaksikan video ini. Kemudian silahkan dikerjakan tugasnya. Pada halaman 64 ada soal pendalaman materi, dikerjakan dulu. Kemudian membuat kalimat, coba kalimatnya berusaha buat kalimat yang kalian bisa, yang sederhana nggak apa-apa, tanpa menggunakan alat bantu. Jadi yang sederhana dulu, nggak apa-apa. Yang penting kalian berusaha bikin sendiri dulu. Yang kedua, kalau sudah mungkin sudah agak kesulitan nih untuk cari kalimat-kalimat itu, bisa lihat dari buku atau materi yang sudah dipelajari dari semester 1. Itu pasti banyak sekali contoh-contoh kalimat yang menggunakan neng, hui, kei, dan xiang. Gitu ya. Jadi berusaha untuk mengerjakan itu. Silahkan boleh disubmit sesuai dengan deadline. Kemudian silahkan tuliskan nama, komen, dan pertanyaan atau hal yang sudah dipelajari. Nanti bisa kita diskusikan ketika ada pertemuan melalui Zoom. Selamat belajar dan tetap semangat semuanya. 谢谢大家。